Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, di pertemuan kita pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita yang dalam materi tanda-tanda hari akhir yang mana ya telah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana hikmah dan tujuan Allah menciptakan manusia. Ya, kemudian bagaimana kita telah melihat ya tanda-tanda kecil, tanda-tanda sedang, ya, yang mana telah terjadi beberapa tanda-tanda tersebut zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita masuk ke tanda-tanda yang lebih dekat ke tanda-tanda kubro. Nah, jadi para jamaah sekalian, ada tanda-tanda wusta itu terbagi menjadi dua ya. Nah, kita bagi menjadi empat kelompok lah ya. Nah, kalau tanda-tanda sugro ya itu terjadi di saat zaman Rasulullah sampai ke tabi'in ya. Rasulullah sampai para tabi'in. Nah, itu tanda-tanda sugro ya. Yang beberapa tanda-tanda tersebut sudah kita lewati lah ya. Itu beberapa itu sudah gugur ya. Seperti zaman kerajaan ya. Bani Umayyah, Abbasiyah. Kemudian di tanda-tanda wusto. Ya, tanda wusto terbagi menjadi dua juga. Ada yang sudah terjadi di zaman Rasulullah, ya, nah, itu wustol awal, ya, sama ada yang terjadi dan sampai nanti hari akhir, nah, wusto kubro, ya. Nah, maka kita akan masuk ke tanda-tanda yang sedang, yang akan terus menerus sampai nanti muncul tanda-tanda yang kubro, ya. Apakah sudah terjadi di zaman sekarang? Nah, itu yang kita takutkan. Karena itu akan terus berlalu sampai nanti datangnya hari kiamat. Tanda-tanda yang akan kita bahas setelah ini, tanda-tanda yang akan terus terjadi sampai hari akhir. Ya. Dari zaman kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan merasakan hal tersebut. Ya, wa a'udzubillah min zalik. Semoga terhindar dari fitnah-fitnah yang akan datang ya sampai hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Ya. Salah satu contohnya ya, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan perang kepada kaum Yahudi yang tidak akan terputus. Ya, nah, seperti zaman sekarang ya, Palestina tidak bebas gitu ya. Makanya banyak para ulama ya menjadikan ini tanda wusto athani atau wustol kubro. Yang mana tanda ini akan terus berjalan sampai nanti hari akhir ya. Makanya banyak yang menafsirkan ketika Palestina merdeka, maka sudah masuk ke tanda-tanda kiamat besar ya. Ketika Palestina merdeka, maka sudah benar-benar dekat hari kiamat ya. Namun wallahu alam itu masih ijtihad dari para ulama. Ya, apakah pendapat itu benar? Ya, karena tidak banyak dalil yang mendasari pendapat tersebut. Ya, kita akan masuk ke dalam hadis utama yang mengawali tanda-tanda tersebut. Ya, hadis ini menjadi pedoman kita untuk berhati-hati dalam kita melangkah, dalam kita berinteraksi sampai kita melihat tanda-tanda ini nih. Ya, apa hadis tersebut? Ya, An Rasulullah SAW bersabda, ya, dari hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, idza tukhadzal fai'u duluan ya ketika fai ya dipergilirkan untuk suatu kaum saja ya. Nah, mana fai ya, kalau kita lihat ya fai itu memang memiliki banyak makna dalam bahasa Arab ya. Nah, namun ya fai di sini ya yang dimaksud adalah seperti baitul mal ya. Nah, ya, seperti maaf, agak-agak lupa bahasa Indonesianya fai ya. Nah, eh, bersyukur atau ya baitul mal ya, tempat menaruh kesuksesan tapi hanya beberapa kelompok saja ya. Nah, itu bisa dikatakan dengan fight ya. Nah, kemudian ya, dilanjutannya wal amanatu maknaban ya.
dan juga suatu amanah yang dijadikan penghasilan. Ya, bukan lagi menjadi suatu kewajiban, tapi menjadi penghasilan. Ya, kalau kamu mau nitipin, ya, tapi ada biayanya, kan gitu kan? Sekarang di zaman sekarang semuanya serba dihartakan gitu, dijadikan uang, termasuk amanah. Inilah tanda-tanda yang diperingati oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya wa zakatun maghruman. Zakat dijadikan sebagai hutang. Bayangin, zakat itu kewajiban. Kok dijadikan hutang? Ya, tidak pantas hal tersebut. Ya, tunaikan secepatnya, karena engkau sudah diwajibkan zakat. Zakat itu kewajiban bagi yang mampu. Gak mungkin orang zakat tapi nggak mampu. Kecuali zakat fitrah, karena seluruhnya wajib. Merdeka, anak kecil itu wajib zakat fitrah. Ya, satu-satunya kewajiban dalam syariat Islam nggak perlu mukallaf, yaitu zakat fitrah. Ya, tapi zakat mal itu kan pasti mampu orang tersebut, ya kan? Waktu ini ya, dan mempelajari ilmu bukan untuk agama, ya. Nah, kan sekarang banyak saat ini yang diperingatkan. Mempelajari ilmu untuk tujuan yang bukan untuk kemuliaan. Ya, bukan berarti ya seluruhnya harus belajar ilmu agama. Nggak boleh belajar ilmu dunia. Ya, boleh aja ilmu umum nggak masalah gitu ya. Belajar. Tapi harus punya rambu-rambu agama. Ketika mempelajari dan mereka berprinsip, oh kalau ilmu umum ya umum aja, nggak usah dicampur dengan agama. Hah, ingatlah hadis ini sudah memperingati. Waktu ini maklewiriddin. Mempelajari sesuatu tidak didasarkan moral agama. Ingat, Rasulullah SAW sudah memperingatinya. Ya. Wa atau ar-rojulu imro'atahu. Dan seorang suami yang selalu tunduk terhadap istrinya. Nah, di zaman sekarang kan banyak suami takut istri kasih gitu ya. Itu dari zaman saya kecil kayaknya ada deh itu. Serial di televisi seperti itu. Ingat para jamaah sekalian, diperingati oleh Rasulullah. Bukan berarti kita merendahkan para istri dan juga para ibu, tidak. Tetapi ya ingat suami itu menjadi pemimpin dalam keluarga. Harus bisa memimpin, ya. Ingat doanya Nabi Ibrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ingat di akhir doa apa? Wa ja'alna lil muttaqina imam. Dan jadikanlah imam-imam di keluarga kita ini orang-orang yang bertakwa. Imamnya harus bertakwa dulu. Itu dulu, ya. Karena dia setir dari sebuah kelompok kecil yang bernama keluarga. Setir dengan ketakwaan dong. Kasarnya, ketika kita melalui jalan, ya, orang yang mengerti rambu lalu lintas akan mentaati peraturan tersebut dan menjadikan yang lainnya aman. Tapi kalau dia tidak mengerti peraturan lalu lintas, maka akan sembrono dan merusak ya aturan lalu lintas. Seperti itulah ketakwaan dalam kehidupan keluarga. Ketika seorang suami, ayah tidak memiliki iman dan takwa, maka dia akan menerobos segala rambu-rambu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika seorang ayah ataupun suami mengerti rambu-rambu Islam, keimanan, ketakwaan, maka dia akan berlangkah membimbing keluarganya ya dengan penuh kasih sayang dengan cara yang tepat, ya. Ini yang perlu kita resapi, ya, terutama terhadap para bapak dan juga para suami, ya. Nah, dan juga tugas para istri dan juga para ibu adalah menasihati suami dengan cara yang tepat juga, ya. Nah, ini bagaimana kita lihat ya, dalam hadis ini. Wa aqta ummahu, ya, dan durhaka kepada ibunya, ya. Sekarang banyak sekali kasus ya. Banyak ya mungkin wallahu alam ya, mungkin beberapa ummahat atau bapak-bapak sekalian ada yang lebih update daripada anak ya, karena anak nggak banyak update di sosial media. Anak hanya melihat beberapa kasus yang dijadikan artikel. Ya ada seorang anak membunuh ibunya karena meminta motor. Kemudian ada seorang anak yang mengasusila ibunya, ya, menzolimi ibunya
Ya karena dari keluarga tidak mampu, tuh ya. Akhirnya terbuli, nggak sanggup anaknya, dianiaya ibunya. Dan terus menerus ini nih, tanda-tanda hari akhir. Ya, nah, walaupun misalkan ibu handa kita tersayang, ya tidak bisa mempelajari ilmu seperti kita, atau mungkin ya keterampilannya tidak seperti kita, tapi tetap kita hargai. Ya, ketika ada masalah musyawarahkan. Ya, itulah pentingnya pendidikan. Ya, makanya Islam itu mewajibkan orang belajar. Thalabul ilmi fariidatan ala kulli muslim. Setiap orang muslim wajib belajar. Agar apa? Agar bisa berinteraksi dengan cara yang tepat, mendidik dengan cara yang tepat, ya. Bukan sekedar hawa nafsu dan pandangan benar semata, ya. Karena orang bisa aja mengklaim benar ini dan itu, tapi secara syariat ternyata salah loh. Belajar, ya. Sampai kapan? Sampai wafat belajar, ya. Nah, wa adna sadiqahu, ya, dan akrab terhadap kawan-kawannya aja, ya. Adna sadiqahu ini, mohon maaf, ini terjemahnya kurang tepat. Membuka hal tabu terhadap orang-orang terdekat, itu lebih tepat, ya. Mengungkap rahasia yang tidak pantas diomongi, ya. Ucapan-ucapan keji terhadap orang-orang terdekat, ya. Membuat lingkungan kotor. Nah, ini diperingati. Wa aqsa abahu, dan menjauhi orang-orang tua mereka, ya. Jadi dekat terhadap sahabat-sahabat mereka, namun tidak dekat terhadap kedua orang tua mereka, ya. Ini peringatan bagi anak-anak, termasuk anak pribadi, ya. Nah, ya walaupun ya memang secara interaksi kita tidak bisa pungkiri, seorang anak akan lebih dekat terhadap teman sebayanya, ya. Karena dalam kultur yang sama, dalam lingkungan yang sama, ya, masa pertumbuhan yang sama, maka kesinkronnya pasti lebih banyak terhadap kedua orang tua yang memang sudah beda zamannya dan kesibukan yang berbeda-beda, ya. Nah, namun jangan lupakan, ya, jangan lupa kedua orang tua, ya. Minimal ketika waktu kepada kedua orang tua kita sedikit, hargailah sudah, ya. Itu seminimal minimalnya, ya. Kemudian ya, wazuharat al-aswat fil masajid, dan masjid itu senantiasa meninggikan suara, ya. Di masjid menjadikan tempat orang berteriak-teriak, ya, yang tidak ada manfaatnya, ya. Ingat pada zaman sekalian, Rasulullah SAW, lihat deh di serial Umar, ya, nah beberapa kali anak singgung ya, dan Anda belum nemu filenya juga gitu ya. Berapa kita lihat di serial Umar, Rasulullah SAW ketika di masjid itu merendahkan suara. Masjid itu tempat yang tenang untuk setiap masing-masing itu beribadah, bukan berjamaah selain sholat, ya. Makanya ya, seluruh fatwa ulama Timur Tengah, ya. Nah, ini mohon maaf ya bagi yang mungkin tidak setuju, ya, membid'ahkan ibadah jama'i selain sholat, ya. Karena Rasulullah SAW hanya mencontohkan ibadah secara bersama itu sholat, ya, selainnya nggak ada, ya. Nah, lah haji dan umroh kan bersama-sama, ya, itu kan rombongan Bapak Ibu, ya. Nah, rombongan itu, ya, para jamaah sekalian. Aslinya ibadahnya dibacain masing-masing, ya. Makanya biasanya mutawif itu membacakan doa untuk, ya, para jamaah yang belum hafal doanya ngikutin aja. Tapi kalau udah bisa sendiri-sendiri, ya sendiri-sendiri sebetulnya, ya. Yang kedua biar nggak hilang gitu, ya. Biar nggak buta arah. Tapi seluruh ibadah itu aslinya, ya, dilaksanakan secara mandiri, ya. Maka masjid itu bukan tempat untuk kita teriak-teriak, ya. Hati-hati. Wasadal qabilatu fasiquhum, ya. Dan ya, kabilah-kabilah atau kalau zaman sekarang negara, ya, negara-negara dipimpin oleh orang-orang yang fasik,
Nah, mohon maaf ya para jamaah, Anda bukan menyinggung negara kita, ya. Itu persepsi masing-masing lah. Namun, ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah. Beberapa kabilah, negara, kelompok dipimpin oleh orang yang fasik, tidak memiliki moral, ya. Fasik itu sudah jelas tidak memiliki moral. Ya, yang kedua, para ulama itu seperti Imam Malik mensyaratkan fasik itu sebagai murtakibul kabiroh, orang yang senantiasa berbuat dosa besar, senantiasa berbohong, senantiasa mencuri, misalkan, atau senantiasa membunuh, ya, seperti Hajjaj bin Yusuf, ya. Makanya para ulama, mungkin para jamaah belum banyak yang mengenal Hajjaj bin Yusuf, ya. Hajjaj bin Yusuf itu gubernur di kota Makkah pada tahun 70 Hijriah, 57 Hijriah sampai 70 Hijriah. Dan saat itu para sahabat masih hidup, ya. Ada Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, ya. Nah, itu masih beberapa sahabat itu hidup. Dan mereka dia, karena Rasulullah SAW memerintahkan, bahkan ketika pemimpin mau merampas harta kamu, engkau harus taat terhadap pemimpin. Ya, tapi tidak bisa dipungkiri di sisi yang lain, pemimpin itu zalim, ya, karena dia membunuh, ya, orang-orang yang berkata Al-Quran itu kalamullah. Ya, Hajjaj bin Yusuf itu, ya, akidahnya itu termasuk dari ini ya, Maturidiyah, ya, yang beranggapan bahwa Al-Quran itu makhluk, ya. Dan dia ya lebih ke Khawarij, ya, karena Maturidiyah itu sama kayak Khawarij yang peradaban ini. Apa Nahrawin ya, Nahrawin itu sama kayak Khawarij, ya, makanya segala yang menantang Hajjaj bin Yusuf itu dipenggal langsung di depan Ka'bah, ya. Makanya baru banyak ulama memandang Hajjaj bin Yusuf itu antara Khawarij atau pemimpin yang fasik, yaitu antara itu dua aja dua. Nah, dan sampai zaman sekarang banyak, wallahu alam, mana nggak bisa mengklaim banyak gaknya, ya. Wa kana za'imul qaumi ardhalahum, ya. Dan suatu kaum, ya, dipimpin oleh orang-orang, ya, yang paling hina di antara mereka, ya. Lihat, udah ada pemimpin fasik, hina lagi. Nauzubillah min dzalik wa yazubillah min dzalik, ya. Semoga kita terhindar dari hal-hal tersebut, ya. Semoga negeri kita, ya, di mana kita bekerja, berinteraksi, dan sampai keluarga kita dipimpin oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi kita eh, jangan sampai menjudge orang lain, ya. Kalau kita nggak mau menjudge, maka semakin buruk kondisi negara kita, semakin kita nggak kondusif. Selama kita masih bisa bernafas dan masih diperbolehkan beribadah di negeri ini, Bismillah aja lah. Ya, kita Bismillah. Kita nggak punya kekuasaan sama sekali soalnya, ya kan? Nggak bisa kita merubah sama sekali. Ya. Wa ukrimar rujul khawfatan syarrihi. Ya. Dan seseorang dimuliakan karena takut atas kejahatannya. Orang ini dimuliakan karena orang-orang takut atas kejahatannya. Lihat. Oh, kalau saya nggak menghormati fulan, A, B, C, kita nanti diredahkan di hadapan publik. Kita nanti bisa ada kerugian yang lain. Lihat para jamaah sekalian, ini hadis nih bagus. Hadis dari buat Imam Tirmidzi, ya. Nah, ini tanda-tanda yang mungkin kita temui di zaman sekarang, ya. Nah, wa zuharat al-qainat, ya. Nah, dan, ya, sudah banyak, ya, munculnya penyanyi-penyanyi perempuan, ya. Lihatin, ya. Di zaman sekarang sudah kita nggak bisa pungkiri lagi. Banyak, bahkan di tempat umum, ya, pasti disetel kan, ya. Musik, ya, lagu-lagu, lantunan lagu, ya. Apakah harus disetel murotal? Ya nggak juga gitu, ya. Kita nggak boleh menyetel murotal kalau memang nggak didengarkan, ya. Dan ma'azif, ya, wal ma'azif, alat-alat musik, ya, wa syurabatil khumur, orang-orang yang minum khamr, ya, merajalela sudah, ya. Dan tiga hal ini kadang melekat, ya, para jamaah sekalian.
ya, penyanyi perempuan, ya, alat musik, dan juga minuman-minuman khamar yang memabukkan. Ya. Jangan sampai Islam kita sebagai KTP aja gitu ya. Seperti di tanda-tanda hari akhir yang sedang di sebelumnya. Ya, nanti kaumku itu banyak, tapi celaka. Kenapa? Ya, nah, karena mereka banyak tapi seperti buih di lautan. Nggak ada kuat-kuatnya Islam gitu. Ya, udah kita banyak terpecah belah, nggak mau belajar lagi. Ketika belajar merasa paling pintar. Nah itu hati-hati juga. Baru belajar langsung saklek. Nah, ini mungkin bagi para jamaah sekalian, ya, Anda sedikit peringati. Ketika kita belajar, ya, ingat masalah fikih ya, pasti ada pendapat yang lain. Ya, ada pendapat yang lainnya. Ini banyak yang Anda temukan. Ya, para jamaah ya, saklek terhadap satu ustadz gitu. Ya, bukan berarti semua ustadz harus diikuti juga. Ya, tapi kita pilih-pilih lah. Maksudnya kita harus cerdas juga sebagai jamaah. Ketika kita melihat pendapat dalam suatu perkara, filter, ya, karena seluruh ya beberapa ulama lah terkadang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Dalam sholat pun seperti itu, ya. Sering yang saya sampaikan, mungkin udah sampai bosan para jamaah sekalian, ya. Dalam bagaimana tata cara wudhu. Wudhu itu, bahkan yang rukun wudhu aja, khilaf loh. Lihat, eh, bagaimana surat At-Taubah ayat ke-30, ya. Amsahu biru'usikum, ini ru'us nih, kepala nih. Empat imam tuh beda. Wa aidiakum ilal mirfaq nih mirfaq nih. Beda lagi pendapat ulama. Mirfak itu sampai sini atau sampai sini. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau itu nggak khilaf ya. Ya, kalau kaki, alhamdulillah nggak banyak khilaf. Ya, lihat pada zaman sekalian. Pentingnya kita banyak literatur, ya, agar tidak terjerumus terhadap suatu kebodohan dan juga memecah belahkan umat. Ya, walamma akhiru hadhil ummah. Ya, nah, dan umat terakhir ini melaknat umat terdahulu, menjelek-jelekan umat terdahulu. Ya, makanya ya, ini mohon maaf, ya. Karena kurang setuju pembagian kayak golongan boomer, Gen Z, Alpha, milenial. Akhirnya kita tuh terpicut untuk kita mencela kekurangan orang-orang atau generasi sebelum kita. Nggak perlu di gitu. Kalau kata saya ya, kalau kata pendapat anak pribadi, seluruh pribadi itu pasti beda-beda. Walaupun memang peradabannya ya, mereka punya peradaban yang beda juga. Tapi kita selalu berkembang karena ini pendapat anak pribadi yang nggak bisa berubah dari manusia itu yaitu perubahannya sendiri. Manusia harus terus berubah. Kenapa? Karena berkembang. Ya, masa kita tinggal di sekarang dari 2026, tapi pengetahuan kita masih di 1990. Tinggalan harus terus berkembang. Tua, muda, laki, perempuan, ya, dimanapun harus terus berkembang. Jadi tidak ada maksudnya. Maka kita nggak perlu kita menghina-hina kaum sebelum kita. Ya, fokus terhadap diri kita dan juga masa depan. Apalagi yang sudah punya keluarga, nggak perlu boleh. Hal-hal seperti ini kalamun fadi, ya, atau lagu, ya, sesuatu yang tidak penting untuk dibahas, ya. Nah, bahkan dijadikan artikel, makanya banyak artikel yang tidak penting menurut saya, gitu ya. Buat apa dibahas hal seperti itu, ya? Nah, ini pendapat saya pribadi, ya. Nah, awal falyartaqibu inda dzalika rihan, ya, hamra, ya. Maka, ya, saat itulah hendak, ya, mereka menantikan angin merah, ya, wal zalzalah, ya. Zalzalah itu apa? Guncangan. Ya, surat al-zalzalah itu kan ada guncangan atau bahasa lainnya gempa, ya. Idza zulzilatil ardu zilzala. Ketika
ya nanti bumi itu benar-benar digoncangkan dengan goncangan yang paling besar. Itu, ya. Maka kalau ini semua udah terjadi, tinggal tunggu aja waktunya, ya. Ada asap berwarna merah, ya. Nah, kemudian ada banyak gempa di mana-mana, ya. Wahoshfan, ya. Dan juga, ya, khosyaf, ya. Pernah kita bahas ya, khosyaf, ya. Nah, bagaimana tentang ya, fitnah-fitnah yang menyebar, mashon, ya, perbuatan keji yang dianggap biasa, ya, waqadfan, ya, juga banyak, ya, bencana alam yang tidak normal, ya. Nah, wa ayatu tatabu'u kanizomin balik, ya, dan tanda-tanda hari akhir itu senantiasa akan terus ada dan susul menyusul, ya. Nah, kanizomin balin qut'a silkuhu watataba'a, ya, seakan-akan seperti, ya, menyusulnya unta yang benang, ya, menit-menit berbenang-benang berjauhan, ya. Nah, kalau kita apa, masukin manik-manik di benang, ya kita luruskan, pasti nanti akan turun ke bawah. Nah, ini seperti itu tanda-tandanya. Satunya nempel, nanti nempel lagi, nempel, nempel, nempel terus. Akan datang terus menerus. Ya, ini hadis cukup bagus, ya. Ya, mungkin bagi para jamaah sekalian yang untuk memperingati kita, ya, tanda-tanda ini, ya, mungkin boleh di screenshot, ya, atau nanti dibuka di PDF-nya juga boleh, ya. Nah, ini tanda-tanda yang akan menyusul terhadap hari dan akan terus menerus sampai datangnya tanda-tanda besar, ya. Wallahu alam bishawab. Maka harus kita hati terhadap tanda-tanda tersebut. Jauhi ketika kita melihat lingkungan kita atau bahkan kita sudah condong terhadap perbuatan tersebut, jauhi, hentikan perbuatan kita, ya. Nah, nah, ini pernah kita bahas juga, ya. Nah, dalilnya, ya. Salah satu tanda-tanda yang akan terus, ya, terjadi sampai hari akhir, ya, ketika seorang muslim atau seseorang lebih mencintai atau lebih mengharap kematian daripada kehidupan, ya. Nah, la taqumu sa'atu hatta yamurru rajulu biqabri rajuli. Tidak datang hari akhir sampai nanti seseorang itu melewati sebuah kuburan, fayaku, maka orang itu berkata, ya laitani makanahu. Ya Allah, aku berharap mati seperti orang ini. Ya, lihat pada zaman sekarang sudah banyak terjadi hal-hal tersebut. Ya, kita hati-hati. Maka zaman sekarang psikolog itu kan laku, ya, pada zaman sekalian. Ya, karena banyak orang lebih mengharap kematian, lebih merasa tenang terhadap kematian, ya. Nggak ingin merasa hidup, ya, karena kesengsaraan, ya. Pagi sengsara, ya, pinggang sakit gitu. Udah pinggang sakit harus siap-siap kerja. Pulang capek gitu, ya. Di rumah ada masalah itu, ya itu memang urusan dunia seperti itu. Ya harus diselesaikan, ya. Nah, maka itu, ya, para jemaah sekalian, ya, cobalah kita buat lingkungan kita kondusif apapun. Ya. Nggak perlu banyak drama, nggak perlu banyak permusuhan, buatlah lingkungan yang kondusif, ya. Karena dalam dalil-dalil yang kita lalui, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia ini tempatnya apa? Ya, nah, yufsidu fil ardi wa yasfikud dima. Tabiat manusia dari sebelum Nabi Adam masuk surga, apa kata malaikat? Ya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ya Allah, kamu menjadikan makhluk yang akan merusak dunia. Wa yasfikud dima, dan terus menerus menumpahkan darah. Itu tabiat kita. Udah tahu kita makhluk yang terus menerus membuat masalah. Masih mencari-cari kiamat, ya. Hmm. Jangan kita sampai menambah masalah. Hmm. Ini sudah diperingati loh, ya. Sudah diperingati oleh ayat, hadis. Bukan anak pribadi.
Ana hanya menyampaikan. Tapi ini diperingatkan dari Allah dan juga Rasulnya. Jangan sampai kita tambah-tambah. Ya. Hmm. Kita masuk ya ke tanda yang pertama, ya tanda sedang yang ya berdekatan atau terus menerus ya akan terjadi sampai tanda yang besar yaitu orang yang berpegang pada agama bagaikan memegang bara. Nah, di zaman dan sampai hari akhir nanti ya sangat sulit orang-orang beriman itu ya mereka memegang keimanan sangat sulit coba ya bahkan zaman sekarang banyak fatwa itu bahkan sampai DSN MUI itu memberikan keringanan ya bukan hanya di Saudi ya apalagi di Indonesia yang lebih banyak bermacam-macam ya adat dan juga istiadat ya maka ya Rasulullah SAW bersabda ya'ti alan nas akan datang terhadap manusia zamanun sobir ya zaman di mana orang-orang itu harus ya sabar harus berpegang teguh sambil bersabar fihi ala dinihi ya berpegang teguh terhadapnya dan sabar terhadap memegang agama ya makanya Imam Ibnu Qayyim membagi kesabaran itu terhadap tiga hal ya sabar itu kan hukumnya wajib ya sabar terhadap cobaan sabar terhadap menegakkan syariat ya sabar atas nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Kita butuh nikmat, tapi belum tentu ditunaikan hari ini juga. Bisa jadi kapan, kapan, ya. Sabar, ya. Nah, kalau kau di alal jamri, ya orang yang sabar dan teguh memegang agama itu, ya di akhir zaman seperti orang-orang yang memegang bara api, ya. Pedih namun butuh, ya. Nah, nah maka dia di sini ya diperingatkan ujian coba rintangan kaumnya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya memang lebih banyak, ya. Walaupun dari kaum-kaum terdahulu juga banyak juga cobaannya, ya kan? Tapi kita lebih banyak fitnahnya, ya. Fitnah berdatangan, ya. Nah, makanya dalam ilmu psikolog ada namanya ya, mungkin para jamaah juga tahu ya, overthinking gitu. Memikirkan sesuatu ya yang tidak perlu dipikirkan. Nah, baik itu suatu pekerjaan atau terhadap orang lain. Kasarnya kita terlalu banyak suuzon lah. Nah, terlalu banyak suuzon, ya. Itu perlu dihindari, ya. Karena itu bentuk munculnya fitnah, ya. Suuzon nanti kita bicarakan terhadap orang lain. Terus nyambung menyambung ya jadi fitnah berantai ya. Hati-hati terhadap hal tersebut ya. Sekali lagi ya, Anda memperingati bukan berarti Anda lepas terhadap hal tersebut. Bukan berarti Anda yang paling suci terhadap hal tersebut, tapi untuk kita lebih kondusif sesama muslim mohon dihindari ya. Mohon dihindari ya. Nah, karena sudah diperingatkan oleh Allah dan juga Rasulnya ya. Kemudian yang kedua terjadi banyak permusuhan dalam hati. Nah, banyaknya fitnah ya, iri dengki, ya, hasad, ya. Banyak orang nggak ikhlas, tapi ucapannya nggak menunjukkan kalau dia nggak ikhlas gitu ya. Jadi munafik gitu ya. Kalau bisa kita ikhlaskan ya sudah lah, ya. Banyak sekarang yang ya mengatasnamakan harga diri gitu. Kalau diikhlasin kayaknya nggak kenapa-napa sebetulnya. Cuma ya itu aja, ya. Banyak orang mengatasnamakan harga diri, tapi ya nggak memikirkan hak orang lain misalkan. Ya, itu perlu diingat-ingat, ya. Maka hal-hal yang terjadi dalam hati kita, ya kalau bisa kita ikhlaskan ya tafadhol. Ya ada iri dengki, ya itu sudah pasti dijauhi lah. Ya kita sudah harus bisa memanage diri kita, ya untuk bisa menjauhi hal-hal tersebut. Ya kadang hal tersebut tidak perlu diperingati, tapi perlu dilatih. Karena sudah pasti sudah banyak ustaz-ustaz kita memperingati, tapi cara melatihnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Penyakit hati ini kan penyakit yang paling ditakuti oleh Rasulullah terhadap kaumnya. Ya. Ya, An Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Ya.
Nah, afwan, rahimallah ya. Dari Huzaifah bin Yaman. Rasulullah SAW ya pernah ditanya mengenai hari kiamat. Maka beliau menjawab, ya, ilmu inda Rabbi, ya, pengetahuan tentang hari kiamat itu milik Allah, ya. La yujalliha liwaqtiha, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan terhadap waktunya. Atau tidak ada yang tahu terhadap waktu hari kiamat. Illahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin ukhbirukum bimasyaritiha wa ma yakunu baina yadayha. Ya. Namun aku akan memberitahukan kepada kalian tentang tanda-tandanya. Ya. Nah, masyarit itu syarat-syarat ya, atau tanda-tanda. Ya, alamat-alamat. Ya. Dan apa yang akan terjadi menjelang kiamat. Ya. Inna baina yadayha fitnatun. Ya. Sungguhnya menjelang hari kiamat nanti munculnya fitnah. Ya. Waharj. Penyakit hati. Harj itu penyakit hati. Hati yang gampang sesak. Ya. Dikit-dikit hatinya sesak. Ah, mental anak nggak kuat gitu. Penyakit hati itu akan banyak di hari akhir. Oh, ya Rasulullah, al-fitnatu qad arafnaha. Ya, fitnah itu ya udah kita tahu ya. Nah, famal harj, ya, fal harj mahu, ya, apa itu harj? Ya. Nah, maka ya Rasulullah SAW menjawab ya dengan bahasa Habasyah, ya. Al-qatlu, ya, qala li bilisanil Habasyah al-qatlu wa yulqa bainan nas tanakuru, ya. Al-harj, ya, Rasulullah SAW bersabda dengan bahasa Habasyah, pembunuhan yang akan didapat di tengah-tengah manusia itu saling bermusuhan dalam hati, ya. Inilah wa yulqa bainan nas at-tanakuru fala yakadu ahadun an ya'rifa ahadan, ya, sampai ya hampir-hampir setiap orang itu tidak mengenali orang yang lain, ya. Inilah bagaimana ya permusuhan di antara kaum muslimin adalah gak usah jauh-jauh, ya, rapid, ya, satu yang lain iri hati, terjadi permusuhan, pembunuhan, kekejian, permusuhan lagi, kekejian lagi, pembunuhan lagi, terus menerus ada tuh, ya. Walaupun kita nggak bisa memaksakan semuanya akan seperti hadis yang diperingatkan ini, ya. Nah, maka semua seperti yang ada atau diperingati seperti yang di dalam hadis ini, tapi kita usaha dari minimal kita lah, nggak usah ikut-ikut demo, buat apa? Merusak, ya. Hal tersebut merusak. Ya, sampai sekarang menurut Anda tidak melihat satupun keuntungan dari demo yang kita rasakan di negara kita. Ya. Kalau misalkan ada ya tafadhol. Kalau nggak ada buat apa? Ya. Maka itulah bagaimana ya ini kita jaga. Malah sebaliknya dong. Seharusnya kita kuatkan ukhuwah Islamiyah kita. Ini yang lebih layak. Ya. Ini seharusnya yang kita lekatkan terhadap diri kita. Bukan jadikan permusuhan. Sesama muslim aja musuhan. Ya. Kasarnya sekarang satu tempat kajian aja musuhan. Buat apa gitu? Kajian datang buat musuhan doang. Ya. Nggak patut. Ya. Hindari hal tersebut. Mulai dari siapa? Mulai dari kita. Ya. Dan itu hamalan hati. Nggak bisa diucapkan. Itu amalan hati. Ya. Bisa jadi orang berkata, oh saya udah bayan sama nih orang, tapi hati masih dengki. Ya sudah, mau gimana? Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini dulu anak pernah lihat ada gambarannya, tapi gambarnya agak buram. Saya ada belum buka ya.
Jazirah Arab penuh dengan kebun-kebun dan sungai. Artinya apa? Jazirah Arab mulai makmur. Ya, selain kota Taif ya. Kalau kota Taif memang dari dulu Rasulullah SAW berikan rahmat khusus untuk kota Taif. Makanya kota Taif itu ya termasuk daerah yang sejuk di tanah Arab. Ya. Tapi kalau yang seperti Yanbu yang sekarang sudah muncul tanaman, ya ada beberapa tempat di seperti Najron. Padahal Najron itu tempat tandus dulu, ya. Nah, bahkan dalam sejarah Najron itu termasuk dari daerah Badui kan, ya daerah-daerah yang eh, kurang peradaban lah, mohon maaf ya. Ini Najron. Nah, sekarang sudah lebih makmur. Salah satu peringatan, ya. La taqumu sa'atu hatta yaksurul malu. Ya, datang hari akhir sampai nanti harta itu banyak yang menimbun. Wa yafidu hatta yakhrujar rajulu bizakati malhi fala yajidu ahadan yaqbaluha. Ya, sampai nanti orang itu mau membeli zakat, tapi nggak ada yang bisa menerimanya. Hatta ta'udu ardul arbi, ya, murujan wa anharun, ya. Nah, sampai nanti, ya, orang-orang di Jazirah Arab, ya, kembali dengan syarat dengan kebun-kebunnya mereka dan sungai-sungai yang mengaliri Jaziratul Arab. Ya. Inilah bagaimana semakin dekat terhadap hari akhir. Dan ini terus masih akan terjadi sampai tanda-tanda besar. Ya. Ada satu kisah danau apa? Tibrit, Ti, Anda lupa nama danaunya yang Dajjal itu sudah memprediksi. Itu tanda-tanda hari akhir. Ya. Itu ada di hadis yang sahih ketika seorang sahabat atau orang terdahulu, ya, Allah alam, itu mengarungi lautan, kemudian terdampar suatu pulau ketemu Zababah, ya, itu hewan yang tidak tahu kepalanya, ya, saking lebatnya. Itu nanti kita bahas di hari akhir. Itu menarik, ya, di tanda-tanda besar, ya. Itu hadis yang sampai 2 halaman. Tapi kan ketika itu ya seorang sahabat menemui Dajjal yang terkerangkeng. Itu menarik gitu. Salah satu tanda-tandanya adalah danau yang mengering, danau, lupa danau apa. Di sisi lain, tetapi sungai-sungai di Jaziratul Arab, ya, mengalir. Nah, ya bagaimana, ya, eh, sudah mulai kita lihat ya, tanda-tanda sudah banyak, ya. Dan di sini disebutkan, ya, dari, ya, Dr. Abdul Majid Az-Zindani, ya, yang beliau sampaikan, ya, perubahan arus salju di kutub utara dan kutub selatan sekarang ini secara sempurna telah mengarah ke Jaziratul Arab. Ini salah satu penelitian beliau. Ya. Artinya apa? Di Jaziratul Arab banyak sungai-sungai yang akan mengalir. Padahal di zaman dahulu, bahkan di zaman jahiliyah ini tanah tandus gitu. Tanah yang orang aja kasarnya orang Persia sama orang Romawi nggak ingin menguasai Jaziratul Arab. Nggak ada untungnya gitu ya. Buat apa tanah tandus kok? Ya, ditanam apapun nggak jadi apa-apa. Karena tanahnya nggak bisa ditanamin apa-apa gitu. Kecuali kurma udah. Sama kaktus mungkin. Nah, kemudian yang keempat, ilmu digunakan mencari harta. Dan Al-Quran dijadikan dagangan. Ya. Nah, min iktirabi sa'ati idza ta'allama ulama'ukum liyajlibu dananirakum. Ya, di antara tanda-tanda dekatnya hari akhir ketika ulama kalian membaca ilmu supaya memperoleh dinar dan dirham. Ya. Wattakhadtumul Qur'ana tijarah, dan jadikan akun ini sebagai barang dagangan. Ya. Oh, berarti kalau ustadz tuh nggak boleh dibayar ya? Nah, biar nggak menjadi tanda-tanda hari akhir. Ya. Ini bukan berarti di sisi lain ya. Nah, ini bukan Anda tetap netral, karena Anda bukan ustadz besar juga. Anda masih penuntut ilmu biasa, ya. Dan di sisi lain Anda juga seorang jamaah juga, ya, terhadap para ustadz-ustadz. Kalau kita berprinsip seperti itu, ustadz jangan dibayar.
Jangan panggil ustadz kalau gitu. Karena mereka datang dengan tenaga. Ya. Katanya kita ingin mengundang ustadz. Oh, siapa pun nggak perlu ustadz loh. Harus dibayar. Ya. Harus dibayar. Karena itu sudah mengerahkan tenaga mereka. Hargailah. Gitu ya. Harus dibayar. Ya. Ini yang persepsi ini yang menurut Anda menghambat dakwah kita di zaman sekarang. Ya. Seakan-akan para ustadz itu tabu kalau dibayar. Ingat ya, bukan ustadz yang mematok harga, enggak. Ustadz dibayar. Seakan-akan tabu. Enggak. Ini pendapat Anda pribadi. Mohon maaf kalau misalkan para jamaah ada yang tidak setuju. Itu sebaliknya. Kita lihat di agama yang lain deh. Ya. Hmm. Di daerah Salatiga itu bahkan suster-susternya aja digaji ya di atas UMR daerah tersebut. Ya, ya kasarnya kalau kita ya suster-suster di gereja sebagai pengurus masjid lah takmir digaji. Ya, memang takmir masjid memang digaji. Ya, tapi tidak besar. Lagi ustadz-ustadznya, ustadz-ustadz nggak pernah digaji gitu kan. Ya, kalau nggak dia di bawah lembaga. Nah, ingat ya para jamaah sekalian, ya yang disinggung di dalam hadis ini, ya yang niat mereka untuk mencari uang. Ya, makanya kalau Anda pribadi ada dua sisi. Ketika seorang dai mematok harga dan menentukan harga yang memang kurang etis, ya mungkin disinggung dalam hadis ini. Ya, tapi di sisi lain orang yang mengundang harus bisa menghargai tenaga usat yang sudah dikeluarkan. Ya, apalagi dia datang sendiri, ya kan? Hanya kita hanya menyediakan tempat, itu sungguh tidak etis. Ya, itu terjadi ya ada seseorang yang nggak pernah sebutin lah ya datang ke kajian dari asar sampai maghrib cuma diberikan nasi kotak. Eh, Karena nggak bilang ini gimana ya bahasa lainnya biar halus itu ya tidak bermoral yang mengundang itu ya waktu asar ke maghrib itu ya cukup lama gitu ya sedangkan diundang hanya dibayar dengan nasi kotak aja nggak apa nihil ya moralnya itu nihil jangan sampai seperti itu ya hargailah ya nah itu tanda-tanda yang keempat ya kemudian yang kelima ya munculnya kebodohan dan manusia yang saling menolak menjadi imam sholat nah ini ya Nah, pada zaman Rasulullah SAW ya kenapa Rasulullah SAW itu baru memberikan Zaid bin Zaid ya khatibnya Rasulullah untuk menulis Al-Quran secara suhuf lembaran karena banyaknya para muhafid yang wafat di perang Mu'tah ya karena sebelum perang Mu'tah seluruh sahabat itu menghafal Al-Quran ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu wahyu berbentuk ayat mereka langsung menghafal ya nah, dan mereka menelaah ilmu dengan tepat sehingga mereka semuanya cocok dan ya bisa menjadi imam untuk sholat. Di zaman sekarang ya bahkan imam sholat aja mohon maaf gitu ya. Bacanya masih amburadul ya. Bahkan ada imam sholat yang nggak ngerti sujud syahwi. Kemudian kalau dia lupa gimana ya kan? Kita harus tahu secara fikih ya. Sudah yang bisa sedikit banyak yang menolak. Ini hati-hati ya. Nah, maka pelajarilah ya, ini kalau bagi laki-laki ya ini harus udah ada ilmunya minimal ada lah. Ya, ini ilmu dasar lah dalam kehidupan seorang muslim. Ya, mengerti rambu-rambu sholat berjamaah itu adalah ilmu dasar. Ya, ilmu yang dibutuhkan lah ya orang seorang muslim. Ya. Ya, bukti dari hal itu bahwasannya manusia akan berpaling dari ilmu syar'i pada masa itu. Nah, banyak sekarang orang udah nggak butuh belajar ilmu agama. Ya, memandang rendah ilmu agama. Ya, nggak butuh lah. Insya Allah dari PAI aja cukup di sekolah gitu ya. Nah, ini banyak yang meremehkan gitu ya. Makanya banyak yang lebih laku guru bahasa Inggris daripada guru ngaji kan. Atau guru bahasa Arab lah. Kita biar apple to apple gitu. Banyak yang lebih laku. Ya. Banyak orang mau membayar guru bahasa Inggris ya.
bahkan seminar sekali datang berapa, karena sudah mulai mereka tinggalkan, ya. Terus dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'ala nasi zamanun yastami'una fihi wa yusalluna fil masajid. Akan datang, ya, zaman di mana manusia berkumpul di dalamnya dan melakukan sholat di masjid-masjid mereka. Walaysa fihi mu'minun. Namun tidak ada yang bisa, ya, tidak ada seorang mukmin yang hakiki di dalam. Ya. Jamaahnya banyak tapi nggak ngerti rambu-rambu sholat. Ya. Nah, biasanya kalau imamnya lupa nih, ya, nah, sholat berjamaah gitu. Nah, lupa rokaat gitu. Subhanallah, subhanallah. Kalau imam udah berdiri, pindah rokaat, kita tetap harus ikut. Walaupun imamnya salah, tetap harus ikut. Karena rokaat pindah itu udah beda hukum. Ya, nggak boleh kita memaksa imam itu untuk duduk kembali. Ya, tapi banyak orang nggak ngerti kan. Ya, kemudian dari hadis Salam binti Al-Hur, ya, radhiyallahu anha, ya, anda Rasul meriwayatkan, rahimallahu hafan, ya, yaqul, aku pernah mendengar sami itu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, ini min asyrati saati ayatadafa'a ahlul masjid. Ya, sesungguhnya termasuk dari tanda-tanda hari akhir ialah, ya, orang yang senantiasa kamu namun menolak menjadi imam. Ya, la yajuni imaman yusalli bihim. Tidak mendapat imam yang untuk mengimami, tidak mendapati untuk mengimami sholat berjamaah bersama. Ya, maka ini salah satu tanda-tanda juga, ya, bahwa ilmu sudah dijauh, sudah dicabut pada kaum-kaum kita. Ya. Nah, inilah kita menjadi ilmu yang dasar, ya, bagi laki-laki, ya. Ini bagi laki-laki, ilmu dasar, ya, untuk kita mengerti sholat berjamaah. Ya. Jangan, apalagi jangan sampai makmum soalnya lebih besar daripada imam, gitu ya. Ada ya ada aja. Ya. Ya, wallahu alam bisawab, ya. Nah, ini yang bisa kita bahas bersama pada pertemuan pagi hari ini, ya. Nah, mungkin tafadhol dari para jamaah sekalian yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan, ya. Nah, tafadhol ya bagi para jamaah sekalian, ya, ada yang ingin didiskusikan, ya, tentang tanda-tanda sedang pada hari akhir, ya. Yang tadi kita bahas bagaimana banyaknya ini muncul dengan fitnah, ya. Lagi-lagi dengan fitnah. Itu sudah cukup ya, insya Allah, ya, dari para jamaah sekalian, ya. Nah, biasa cukup, ya, yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, insya Allah yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pembelajaran soal amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan kita terhindar dari fitnah. Ya, amal soleh kita dilipat gandakan, ya, dan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Ya. rabbal alamin. Nah, Ana minta maaf ya kepada para jamaah sekalian bila ada kekeliruan atau kesalahan dari yang kita bahas bersama atau ucapan yang kurang berkenan di si para jamaah sekalian, astaghfi. Ya, Ana minta maaf sekali lagi, ya. Barakallahu fikum walhamdulillahil alamin. Ya, nah, yang kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.